pedal rem bisa mentok sampai nganu, tapi kadang tinggi, kadang tinggi, kadang tinggi, tapi kadang bisa mentok. Ini nggak mesti mentoknya itu, nggak mesti mentoknya itu nggak mesti. Jadi kadang-kadang sekali jalan sehari 2-3 kali ya bisa sampai mentok, tapi membahayakan kalau pas lagi darurat, tahu-tahu plong gitu ya. Nah, ternyata pas kita cek itu ada di sentral remnya. Ini kita bongkar sentral remnya. Nah, ini kita ganti sealnya ya untuk kijang grand. Jadi nih penyebabnya. Nah, mana ya? Nggak kelihatan ya. Nah, ini gumpil. Kalau yang lainnya enggak, yang lainnya utuh. Jadi yang posisi nih coba. Nah, ini yang depan, ini yang belakang. Ini yang tekan, seal tekan yang depan itu utuh. Mana ya ini? Ini utuh. Tuh. Ini yang depan. Yang depan ini ya. Nah, ternyata yang belakangnya yang sini ya. Berarti yang lubang belakang ini ada dua. Ini yang depan sama yang belakang. Ini yang belakang ini. Nah, poak ya, kroak. Nah, ini kubis. Nah, ini pas kita ngambil kayak gitu lurus, ternyata ini poaknya itu pas di bolongan masuknya oli. Nah, ini, nah itu kelihatan nggak ya? Nah, yang ini. Nah, jadi karena, nah itu kan agak lecet sedikit tuh, yang posisi atas ini. Ya, aduh. Yang ini ada dua, yang satu dalam, yang satu belakang ini, yang satu depan itu. Nah, jadi yang lurusnya ini bukan yang ini ya, yang ini yang dekat ini. Nah, ini itu ada agak luka sedikit. Nah, kelihatan lukanya itu. Nah itu kelihatan. Nah, kita tadi udah amplas pakai sabun. Ini mas, diamplas mening. Nah, jadi perbaikannya sebelum kita pasang seal baru, ini kita kasih sabun sama amplasnya digulung ya, gulung bunter geletak nasit ya, gulung kecil ya, gulung kecil bundar, udah cukup. Terus ini kasih sabun dulu, puter, sabun muter ya, bundar. Nah, terus diratain, terus yang rata aja yang bawah mas. Nah, ini sambil dicelup di air ya. Nah, ini jadi tinggal kita amplas kayak gini ya. Nah, ini airnya kan dalam sudah ada, ini sambil diputar-putar. Nah, ini ya, oke, seperti itu sampai halus. Tadi kita udah lakukan bolak-balik ya, juga sudah dibersihkan rumahannya. Ini yang nggak bisa dibersihkan kelihatan ya, hitam. Ini udah kita sikat tadi pakai kuas juga, pakai sabun. Neng dia, oh udah pakai sabun, pakai sikat juga. Tapi yang ini kan ada sekatnya ya, jadi nggak bisa bersihin. Sama ini juga tadi warnanya coklat. Ini kita bersihin pakai kuas masih bisa bening. Nah, kalau udah kayak gini tinggal kita pasang ya. Jadi ini tadi juga udah kita amplas. Tadi ini agak nganu banget, ini apa, keras. Kalau dipegang itu sininya pas lubang itu keras, kasar. Sekarang udah agak halus. Nah, udah. Ini kita tinggal guyur pakai bensin air ya, air aja, bersihkan pakai air. Habis itu semprot, terus kita rakit. Oke,
Ini seal yang baru ada 4 ya. Jadi tekannya 2, tekan itu yang ada coakannya. Nah, yang ada coakan pinggiran ini. Ini seal tekan ada 2. Ini ya, satu depan, satu belakang. Terus nanti yang kecil satu ini yang hampir sama. Ini seal tahan, nanti hadapnya ke belakang. Kayak gini ya. Terus yang agak paling lebar itu untuk yang paling belakang ini seal tahan dan seal buat yang ke booster ya. Jadi kalau di booster itu ada oli remnya, berarti seal ini atau rumahan yang paling belakang itu luka. Jadi merembes ke sini sampai ke booster. Jadi kalau di booster ini ada olinya dan nanti ketarik sama intek, di inteknya juga nanti ngebul, dikirain mesin ngebul ternyata dari rem. Itu pernah kita alami juga itu. Nah, ini kita rakit ya. Nah, ini sebelum kita bersihkan ya, ini depan belakang ini kita bersihkan dulu ya. Terutama yang dudukan seal tadi udah kita bersihkan. Nah, pemasangannya gimana? Ini kalau kita tuh nggak pakai minyak rambut ya, karena kita kalau pakai minyak kadang bedibel itu kadang bikin kotor sama berat. Ini nurutannya ini punya ini ya, si cile mending dikit mas. Oh iya, sing kono ya, sing ini. Nah, jadi ini kita bersihkan nih, tadi udah dibersihkan juga. Ini kita langsung pakai minyak rem. Minyak rambut ada, cuman kita biasanya pakai minyak rem langsung. Jadi lebih awet sama jelas enggak gedibel ya. Nah, ini yang seal belakang ya. Ini ambil seal tekan 1. Bukan. Nah, ini yang ada ininya ya. Ini juga kita guyur ya. Masukin. Nah, jadi jangan lupa ring, kalau masih ada ringnya dipasang ya. Udah, terus kita pasang lagi penahan karetnya untuk pir biar nggak rusak kena pir. Terus ini berarti yang ini ya, pirnya. Nah, terus yang belakang ini juga kita guyur ya. Ini udah kita bersihkan tadi. Terus yang ini itu yang tebel ya. Nah, ini hadapnya ke depan, ini juga hadapnya ke depan. Ini masukannya ya. Kalau masih baru biasanya lemas, kita 2 kali diputar. Dua kali nggak mau ya 3 kali. Pokoknya sampai agak nggak begitu keras. Kencang. Ya, masuk. Oke, yang satu sudah. Ini set belakang ya. Terus kita set yang depan. Ini juga kita bersihkan dulu. Tadi udah kita bersihkan dan dilap ya. Nah, ini jangan sampai kebalik ya. Ini kita pasang ringnya dulu. Untuk yang seal tekan
semua seal tekan ada ringnya ya. Oke, terus seal tekan itu yang ada titik-titiknya ini ya. Terus kita pasang. Oke, terus penahan pirnya, terus kita kasih pirnya juga ya. Terus yang ini seal tahan, seal penahannya. Kalau ini hadapnya ke depan, ini hadapnya ke belakang. Sekarang kalau ke ya, ini kalau ke sini, ini kan dudukannya juga nggak mampu ya untuk nahan seal belakangnya, jadi jangan sampai nganu ya, yang sering ini balik kalau yang masang nggak lagi nganu ya, atau di kongkon sama temennya gitu. Jadi ini harusnya ngadepnya ke sini, berlawanan ya, sini ya. Nah, ini kita pasang. Takutnya belum masuk ya. Mundur we ya, kena. Nah, ini udah masuk semua ya. Nah, udah, ini jadi posisinya nanti seperti ini. Nah, nanti di sini kan ada bautnya nih, baut 10 penahannya yang di rumahan. Nah, yang bawah ini ya. Nah, di posisi ini nanti ini ada bautnya, ngancing di sini. Nah, ini fungsinya jadi kalau oli dari sini masuk ke depan sini, nah kalau pas diinjak maju langsung keluar. Nanti kalau dia lepas dia mundur. Nah, kalau yang oli di sini nanti yang di tengah sini, yang dari posisi ini sealnya juga pas posisi di sini ya. Jadi ini nutup, nutup yang sini. Nah, yang di sini olinya masih ada oli, misalnya bertekanan itu akan naik ke atas pas posisi tekan ya. Nah, yang sini juga posisi ini karena klepnya di sini tahan, jadi nggak bakalan bablas ke sini. Nah, terus yang dari sini neken, keluarnya di sini. Yang sini menutup lubang pemasukannya, jadi lubang masuk di sini, terus ketekan lewat sini, udah lewat lubang yang tadi yang kena seal itu sobek ya. Nah, terus menekan ke sini, keluar ke sini. Nah, saat dilepas, yang sini ada tekanan, karena seal tekan, mundur, ini naik kembali ke atas. Nah, sini juga sampai ke sini. Kalau sini masih ada tekanan, balik ke sini. Yang dari yang balik ke posisi belakang ya. Nah, yang sini itu mundur sampai ke posisi balik ke oli pertekanan, yang dari sini mundur sampai ke sini juga. Gitu ya. Jadi nggak gancet. Kalau gancet biasanya karena sile kelebaran, ini kelebaran atau ini yang kelebaran. 3 ini yang sering kalau kelebaran biasanya di Corolla itu. Corolla SE Twin Cam itu kelebaran. Jadi nutup lubang untuk balik. Oke, kita masangnya. Ini tadi udah di sabun, udah dibersihkan, diamplas. Nah, masangnya kita tinggal, biasanya kita kayak gini ya. Jadi kita glontor semuanya dengan oli, nggak usah heman-heman, pokoknya harus semuanya full kena oli sampai dalam tuh ya. Nah,
terus habis itu kita pasang yang pertama ini Mas, yang ini ya, yang pertama yang depan ini masukkan ke sini. Nah ini juga posisinya kan udah basah, tapi kalau kurang yakin basahnya kita tambahin. Nah pelan-pelan goyang-goyang ya, masuk. Ini juga pelan-pelan goyang, masuk. Yang ini juga pelan-pelan goyang ya. Nah ini kan ada kancingnya ini. Ini kita pakai kunci T ya. Nah, kita pakai kunci T, tekan ya, baru kita pasang baut 10-nya. Ini kalau bisa dilihat di dalam fokus ya. Nah itu masih diesel ya, kita tekan sampai lewat lubang. Nah itu kan masih diesel, kita tekan jadi biar nah ini sudah sampai seal yang depan ya, jadi kita tahan di antara dua seal tadi. Kita pasang baut penahannya, udah kita kencangkan. Nah buat ngeceknya ini ditekan balik atau enggak. Nah masih ada cetak gitu ya, jadi ngancing di baut 10-nya. Nah itu berarti udah pas posisinya. Nah, terus masang yang seal kedua kita juga kasih oli lagi. Terus masukkan yang ini ya, jadi ini seal tekan madep depan, ini juga seal tahan yang belakang hadap depan. Ini kasih oli lagi. Oke. Udah, terus putar-putar pelan ya. Oke, terus tinggal yang ini. Nah udah, terus kita pasang kancingnya Ya. ya. Nah Ring kancing. ini kancingnya. Oke, ini tinggal sini kita tekan ya, udel pelan-pelan sambil goyang-goyang. Nah, udah, terus kita goyang-goyang lagi. Udah ya, kita cek bisa pakai tray ya, ditekan ya, kancingnya pas ya. Oke, nah ini sudah kita bersihkan yang ini kita lapin yang sini ya sebelum masuk ke booster, takutnya sisa oli naik ke booster. Nah oke, nah kalau yang ini sentilannya, ini kita memang biasanya pakai minyak rambut. Nah minyak rambutnya kita pakai yang ini ya, bukan ya tancap. Kita nggak pakai fat karena takutnya pas kadang masuk ke sini kalau fat itu nggak pas. Maksudnya kalau fat itu biasanya kalau ketemu sama seal ini melar gitu ya. Ini ada rambutnya lagi nih. Gara-gara minyak rambut. Oke, nah ini cukup kasih di sini, Oleskan sedikit ya. Oke, nah itu kita langsung tinggal pasang.
Oke, terus murnya yang atas jangan lupa ada klemnya, klem kabel apa ya, klem mana mas? Sekuritas. Ada di mana? Di klemnya mana? Ini? Wis Oke. di klemnya. Oke. Dilepas dulu. Ini anu kayak gini. Oh ya, jepitnya ya. Pakai lubang. Oke. Lampunya mati? Apa mau nganu? Enggak. Nah, udah tinggal kencengan. Dompet. Kita nyilang ya, biar rata masuknya. Lanjut. Oke. Ya, Udah semua. ini bautnya 4 sudah. Nah, sebelum kita pasang selang ini, selang yang ke rem ya, kita isi dulu. Kita isi sampai penuh. Setelah itu kita nunggu ini sampai turun keluar. Kalau nggak keluar, kita coba injak dulu ya, sampai ditutup mas dua-duanya.